Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi wa taqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmatnya, karunia-Nya berupa kesehatan kepada kita, ketentraman dan kemerdekaan kepada bangsa kita. Di pada hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana mungkin tidak bisa duduk bersama seperti kita saat ini untuk melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan di satu pengungsian, seorang pemuda Palestina pada saat dia mengantri, melihat dan menyaksikan antrian yang begitu panjang hanya untuk menuju ke toilet. Ketika sampai di toilet tadi, dia menangis karena tidak mampu membayar, karena tidak ada uang di sakunya. Maka petugas toilet itu mengatakan, silakan engkau masuk nah, wahai pemuda, tidak ada masalah. Tetapi aku menangis bukan karena itu. Kalau untuk masuk ke dalam tempat sehina ini saja aku tidak mampu membayarnya, apatah lagi untuk membayar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang menjadi surga sebagai balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalawna min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah bertanya dalam ayat ini dengan satu pertanyaan retoris yang mungkin bukan untuk kita jawab, tapi untuk kita renungkan bersama. Apa hasibtum, apakah kalian mengira, antadkhulul jannah, kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, falamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, seperti ujian yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Ujian yang pertama yang disebut dengan al-ba'sa. Ujian al-ba'sa adalah ujian personal, ujian tingkat pertama
ketika kita ingin melaksanakan ibadah ada rasa malas, ada ujian dalam diri kita sendiri, maka itu ada al-ba'sa. Ada ujian yang kedua, wad-darra, ujian dalam berorganisasi, ujian interpersonal, ujian tingkat yang kedua. Ujian ini juga akan kita hadapi ketika berada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ujian yang ketiga, wazulzilu, ujian yang mengguncangkan hati kita, ujian yang seperti bumi ini betul-betul berguncang. Dan kondisi ujian ini kesemuanya dihadapi oleh saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang terjadi di Palestina hari ini? Data yang dijelaskan, disebutkan dalam data PBB, situasi korban per Oktober 2025, korban tewas sudah mencapai 68.000 jiwa sejak 7 Oktober 2023, sudah 2 tahun lamanya. Korban luka-luka ada 169.000 jiwa, 60-70%-nya adalah warga sipil. 360 jiwa korban akibat kelaparan, 130 dari anak-anak, dan hanya 10% dari total fasilitas yang masih berfungsi. 1,9 juta jiwa, 80% populasi yang ada di Gaza saat ini mengalami kondisi yang sangat sulit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa ingat bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka saat ini mengalami pembunuhan, ethnic cleansing atau genosida, kerusakan fisik secara mental yang begitu berat. Mereka menghadapi situasi kondisi kelaparan dalam jangka waktu yang panjang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ketika saudara kita yang ada di Palestina hari ini tersakiti, kita merasakan sakit. Ketika saudara kita yang berada di sana menangis, sepatutnya kita ikut menangis. Ketika mereka memerlukan uluran tangan kita, maka jadilah kita orang-orang yang pertama untuk senantiasa hadir untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membangun ukhuwah dengan saudara kita di Palestina? Ada beberapa poin yang khatib ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa yang tertulis dalam pembukaan Undang Dasar 1945 di alinea pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Sudah semestinya kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita. Insya Allah dalam waktu dekat ini, di tanggal 12 Oktober, di hari Ahad 2 hari lagi, kita akan bersama-sama berkumpul di Tugu Pahlawan Jalan Diponegoro untuk menyuarakan aspirasi perjuangan kita dari Provinsi Riau untuk Palestina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan yang menjadi wujud dari ukhuwah kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama,
dalam rangka mendukung rakyat Palestina, kita bisa bersama-sama berjuang dengan jihad harta, mendukung rakyat Palestina dengan memberikan sumbangan kepada mereka. Mungkin barangkali kita akan hadir bersama insyaallah tanggal 12 Oktober nanti memberikan wujud dari kehadiran kita. Yang kedua, mendidik anak-anak kita. Ini poin yang sangat penting untuk saya sampaikan. Tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang di Palestina adalah anak-anak kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan anak-anak kita. Oleh karena itulah kemudian pendidikan kepada anak-anak kita tentang kecintaan kepada saudaranya sesama orang-orang yang beriman perlu kita tanamkan. Yang ketiga, menyebarkan perjuangan kaum muslimin di antara kaum muslimin bahwa kemerdekaan Palestina adalah tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, hari demi hari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina semakin bertambah, dan kita bangga dengan presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, yang berpidato di PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Perlu bersama-sama kita memahami tentang bagaimana kita punya komitmen untuk memboikot semua produk-produk yang berasal dari Israel. Pentingnya kita memahami bahwa ini bukan sekedar kita tidak berbelanja dengan memboikot itu, tetapi ternyata dampak boikot ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa ketika kita ikut dalam kegiatan memboikot ekonomi mereka. Dan yang kelima, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat sulit dalam perang Badar, beliau berdoa dan berkali-kali jubah beliau sorban beliau jatuh, dan kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah saat itu, ya Allah, sekiranya Engkau tidak menolong kami, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Perang Badar adalah perang yang menentukan ketika itu, dan diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika itu baginda Rasulullah mengangkat tangannya bersama para sahabat dengan istighosah, berdoa bersama. Maka saat itu juga fastajaba lakum, Allah mengistijabah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Turunlah pada saat itu 1000 malaikat. Kalau kita memperhatikan di dalam sejarah perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 313 orang saja. Jumlah kaum kafir Quraisy saat itu berjumlah 1000 orang. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat yang persis sama dengan jumlah orang-orang kafir, bukan 313 sejumlah orang-orang yang beriman? Karena sebanyak apapun musuh, maka sebanyak itulah malaikat yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kekuatan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari selipkan doa untuk Palestina di setiap waktu sholat 5 waktu kita, di sholat-sholat malam kita, di waktu-waktu ketika kita hanya berdua, bermunajat kepada Allah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fil Filistin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fil Gaza. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma thabbitna imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim wa hadid sufufahum. Allahumma ahlik kafarati wal musyrikin ya Allah ya arhamar rahimin. Bantulah saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan kami dari orang-orang yang senantiasa mencintai saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan kami bagian dari orang-orang yang senantiasa berjuang untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya arhamar rahimin, jadikanlah kami bagian dari kaum muslimin yang ada di Palestina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.